materi cara menggunakan dan membuat fi'il amar atau kalimat perintah dalam bahasa Indonesia atau common. Cara membuat kalimat perintah. Kan dalam kalimat ini banyak jenisnya. Ada kalimat perintah, ada kalimat larangan, ada kalimat doa, ada kalimat harapan, ada kalimat sanjungan, ada kalimat pujian, ada kalimat cacian, macam-macam. Dari semua kalimat itu kita harus memahami. Tujuan kita belajar bahasa Arab itu agar memahami isi kandungan sebeluk-beluk isi dalam Al-Quran. Apa maksudnya, apa tujuannya, apa kontennya. Jadi dasar-dasar ilmu itu pertama kuncinya ya belajar. Orang yang mau berilmu kuncinya satu, ya belajar. Dalam belajar ini ada beberapa tahapan. Tahapan pertama setelah belajar minimal tahu, kenal. Setelah kita belajar, dasar mendasar pertama minimal tahu. Tahu artinya kenal dengan ilmu. Setelah kenal kita lanjutkan memahami. Orang yang kenal belum tentu paham. Kayak kalian saling kenal sesama teman. Ada orang baru kenal. Bahkan sesama teman, bahkan kepada saudara, kepada guru, kepada murid, kepada keluarga sekalipun belum tentu bisa memahami. Sama dengan ilmu. Di saat kamu tahu ilmu, mengenal, belum tentu kamu bisa paham sebelum-belumnya tentang ilmu itu. Kalau ditanya apa fi'il amar, tahu fi'il amar gini-gini. Apa fi'il madhi, ngerti, tahu. Tapi belum tentu dia paham, belum tentu dia ngerti. Jadi orang yang disebut berilmu itu orang yang pastinya sudah tahu, sudah paham, ngerti. Ditingkatkan lagi hafal. Tuh kuncinya. Orang disebut berilmu, kenal, tahu, baru paham, baru hafal. Kalau sudah hafal, lebih mudah untuk menjelaskan apa yang kita pahamin. Kalau sudah paham, pasti sudah kenal. Kalau sudah kenal, nyaman, tahu. Jadi 4 dasar ini harus kalian lakukan. Jangan setelah dikasih tahu A, B, C, D sampai Z, lalu dibiarin, nggak dipahamin. Udah dipahamin nih, didetik satu-satu, gini caranya, gini-gini. Udah paham, dibiarin. Ditaruh di bukunya di lemari, dilepas gitu aja. Setelah paham hilang lagi nanti. Biar tetap paham, diulang-ulang, dikuasai. Syukur-syukur dihafal. Jadi kalau ditanya langsung hafal. Ada orang hafal tapi nggak paham, ada. Ditanya satu-satu namanya siapa. Tapi paham itu ngerti warnanya, ngerti karakternya, ngerti sifatnya, ngerti baik buruknya, itu ngerti namanya. Bukan cuma kenal. Kenal itu kalau ditanya tahu, ini siapa, ini siapa, ini siapa. Tapi kalau tingkat paham, ngerti, itu lebih dalam lagi. Paham maksudnya?
Karena kalian masih dasar, dibantu untuk memahami, dibantu untuk mengerti, dijelasin, didikti satu persatu, per kalimat, per huruf, per harokat. Belum apa-apa sudah merasa pintar semua. Orang kalau sudah merasa pintar sampai kiamat gak bakalan belajar. Orang yang sudah pintar saja jangan merasa pintar, apalagi masih bodoh. Paham? Orang yang sudah pintar, udah jago, udah hebat, jangan sekali-kali pernah merasa pintar. Teruslah merasa bodoh, biar ilmunya terus bertambah. Karena dia merasa bodoh, ingin menggali ilmu terus. Jadilah santri abadi, belajar sampai mati, kepada negeri selalu mengabdi. Setelah ngerti, paham, hafal, belajar, abdikan, ajarkan, sosial edukasi ke temannya yang belum tahu diajarin. Itu namanya ilmu yang bermanfaat. Sekarang pengulangan dasar-dasar bagaimana kita cara membuat filamar. Jadi besok saya tidak perlu ngulangin lagi. Besok harus sudah bisa. Kalau sudah tahu caranya, ngerti, paham dan hafal, tinggal praktekin. Kalian sehari-hari ini kan ngelarang. Sehari-hari kamu pasti nyuruh. Sehari-hari kamu pasti beraktivitas. Aktivitasnya itu omonganmu, kalimatmu kalau digunakan bahasa Arab seperti ini. Dan nanti pada saatnya kalian harus menggunakan bahasa Arab ini sehari-hari di sini. Karena masih dasar, saya kasih waktu beberapa waktu ke depan, kalian tetap harus wajib berbahasa Arab, menggunakan, mempraktekin. Biar apa? Biar menguasai, tidak cuma kenal. Ditanya, kamu tahu bahasa Arabnya nasi? Tahu. Apa? Ditanya, jawab. Tapi belum tentu bisa ngomong, belum tentu bisa praktek, belum tentu bisa nguasain. Maka di sini mulai dari mengenal, mengetahui, memahami, menghafal, praktek. Setelah praktek baru mengabdi, diajarkan dasar-dasar. Oke, saya ulangin cara membuat kalimat perintah dalam bahasa Arab atau disebut kalimat fi'il. Kemarin kita sudah berulang kali kita bahas. Dari kalimat, inti dari Al-Quran itu kalimat. Nah, terbagilah menjadi 3. Kalimat isim, kalimat fi'il, kalimat huruf. Nah, kita mau membahas tentang fi'il, maka fi'il terbagi 3. Fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amar. Fi'il madhi itu fungsinya untuk menggunakan ekspresi ungkapan yang pekerjaannya sudah berlalu, sudah dilakukan, sudah makan, sudah mandi, sudah tidur, sudah belajar, dan seterusnya. Yang kata-kata sudah bangun, sudah. Jangan lagi tanya apa bahasa Arabnya sudah, tak perlu, cukup gunakan fi'il madhi. Fi'il madhi. Lalu fi'il mudhari mempunyai arti kata, aktivitas, ekspresi, penggunaan kalimat yang menunjukkan pada arti sedang, sekarang. Saya sedang belajar, saya sedang lapar, saya sedang itu. Jadi apa bahasa Arabnya sedang? Ya tidak perlu ditanya apa bahasa Arabnya sedang, karena fi'il mudhari mempunyai arti sedang. Paham? Di dalamnya sudah mempunyai arti sedang. Saya sedang belajar. Apa bahasa Arabnya belajar? Ta'allama, ya ta'allamu. Saya sedang belajar. Ana ata'allamu. Di situ sudah ada arti saya sedang belajar. Yang kedua, fi'il mudhari mempunyai arti makna akan. Saya akan pergi, saya akan ini, mau. Akan dan mau beda dikit. Apa bahasa Arabnya akan? Ya tidak perlu ditanya juga.
sudah terkonten di dalamnya makna akan. Itu fi'il mudhari. Lalu yang sekarang fi'il amar. Fi'il amar itu suatu kalimat yang menunjukkan perintah. Yang namanya perintah pasti suatu yang akan dilakukan, mempunyai arti mustakbal, menyuruh dan mempunyai masa yang akan datang. Tidak mungkin kalau nyuruh, tolong ambilkan nasi, tolong ambilkan pulpen. Tidak mungkin sudah diambil, ya toh? Justru itu belum. Kalau belum berarti mempunyai arti mustakbal yang akan datang. Itu. Sekarang bagaimana cara memproses, bagaimana cara membuat, bagaimana cara penggunaan, cara memakai ungkapan kalimat fi'il amar dalam bahasa Arab. Kemarin sudah dijelaskan, sekarang kita kupas lagi dengan tujuan agar lebih paham. Saya kasih kisi-kisi 1, 2, 3, 4, 5 bahkan, biar gak bingung. Cara yang pertama, cara membuat fi'il amar yang pertama, diambil dari fi'il mudhari. Fi'il amar diambil dari fi'il mudhari. Misalnya sa'ala yas'alu artinya meminta. Sa'ala yas'alu meminta atau bertanya. Tulis kalau nggak tahu. Sa'ala yas'alu artinya bertanya atau meminta. Bagaimana kalau kita menggunakan fi'il amarnya, mintalah atau tanyalah misalnya. Di sini cara buatnya. 1, fi'il amar mengambil dari fi'il mudhari'nya, cara buatnya. Jadi fi'il amar itu lihat dari fi'il mudhari'nya dulu. Cari fi'il mudhari'nya. Kalau sudah ketemu fi'il mudhari', lalu kita bikin. Kita ambil contoh 1 yang tadi. Sa'ala yas'alu artinya bertanya atau meminta. Sa'ala yas'alu. Fi'il mudhari'nya apa? Yas'alu. Sa'ala fi'il madhi, yas'alu fi'il mudhari'. Fi'il amarnya di mana? Nah, ini kita mau bikin. Ada rumus istilahnya. 1, kita mengambil dari fi'il mudhari'. Sudah ketemu fi'il mudhari'nya, yas'alu. Fi'il mudhari' juga mempunyai arti ghaib dan mukhatab dan mutakallim. Seperti itu. Sudah ketemu fi'il mudhari', yas'alu. Kalau yang ingin diperintah, ini orangnya tidak ada di sini, alias ghaib atau ghaibah. Ghaibah itu orangnya tidak ada, baik laki maupun perempuan. Kalau laki ghaib, kalau perempuan ghaibah. Kalau yang ingin disuruh adalah orang yang ada di belakang, tapi kita nyuruh kepada salah satu yang ada di sini, misalnya Tama, suruh si Umam ambil buku. Maka Tama suruh Umam ambil buku. Berarti yang kena perintah siapa? Yang suruh ngambil buku siapa? Umam. Yang disuruh Umam, suruh ngambil. Tapi yang nyampaikan siapa? Tama. Berarti Tama ini bukan yang disuruh. Lah disitulah dia gaib namanya. Yang disuruh tidak langsung, tidak nyuruh langsung. Kan disebut gaib dan gaibah. Caranya bagaimana? Kalau yang gaib atau gaibah, caranya menambah lam amar di awal fi'il mudhari'. Kalau yas'alu menjadi liyas'al.
Pertama kan ambil dari fi'il mudhari'. Yang kedua setelah ketemu fi'il mudhari'nya ditambah lam amar namanya. Lam amar li. Kalau yas'alu menjadi liyas'alu. Karena disebut lam amar, maka huruf akhir menjadi sukun. Huruf akhir fi'il mudhari' disukunkan. Yang asalnya yas'alu ditambah lam li, lam yang harakatnya kasrah dibaca li, itu nanti disebut lam amar menjadi liyas'al, dan harakat huruf akhirnya disukunkan. Jadi yang pertama saya ulangin, mengambil dari fi'il mudhari'nya sudah ketemu yas'alu. Setelah ketemu untuk perintah yang gaib atau gaibah menambah li atau lam di awal. Ini yang pertama, menambah li atau huruf li di awal. Dan yang ketiga huruf akhir dari fi'il mudhari'nya disukunkan. Kalau yas'alu menjadi liyas'al. Ya akhi Tama, liyas'al umam ila Ahmad. Tama, tolong suruh Umam tanya kepada Ahmad. Itu. Kamu kan sering nyuruh-nyuruh. Suruh dia cuci piringnya misalnya. Maka kalau kamu nyuruh tapi nyuruhnya yang dimaksud adalah orang lain, itu orang lain itu disebut gaib. Yang kamu suruh itu cuma suruh nyampaikan. Jadi ya akhi Tama, liyas'al umam. Jangan bilang akhi Tama is'al umam. Beda lagi. Tama, tanyakan kepada umam. Jadi kamu yang tanya kepada umam. Kalau pakai fi'il amar mukhatab, ini namanya amar gaib, paham? Jadi fi'il amar juga ada dua. Ada amar mukhatab, ada amar gaib. Yang gaib ini dengan cara satu, menambah lam di awal fi'il mudhari'. Kedua, disukunkan huruf akhir fi'il mudhari'. Yas'alu menjadi liyas'al. Yata'allamu liyata'allam. Daraba yadribu. Yadribu fi'il mudhari'nya tambah lam liyadrib. Dan seterusnya, yadrib, yadriba, yadribu. Tinggal tambah pokoknya yang gaib yang 6. Coba liyas'al, liyas'ala, liyas'alu, litas ali, litas ala, liyas'alna. Mirip dengan fi'il mudhari'nya. Mirip, cuma dikasih lam. Yas'al, yas'alu, yas'alani, yas'aluna. Tas alu, tas alani, yas'alna. Ingat ya, ada untuk yang amar mukhatab, amar gaib, caranya ada 3. Setelah ketemu fi'il mudhari'nya tambah lam di awalnya. Lam yang berharakat kasrah disebut amar gaib li. Setelah itu ketiga, satu kan mudhari', tambah lam. Yang ketiga harus sukun huruf akhirnya. Liyas'al. Ya, yang awalnya yas'alu menjadi liyas'al. Kalau yas'ala nih, nonnya yang dibuang, liyas'ala. Nanti tentang sukun, nanti ada sukun dengan apa, halfun non dan semacamnya. Macam-macam nanti di bab alamatil i'rab, bab cara menentukan harkat. Nanti ada ini dibaca kasrah, fathah atau dhamma atau sukun. Nanti di bab alamatil i'rab. Masih panjang, masih banyak. Oke. Sekarang bagaimana cara membuat fi'il amar mukhatab? Fi'il amar mukhatab yang nyuruh langsung kepada yang diajak bicara. 1.
Setelah ditemukan fi'il mudhari'nya yadribu atau yas'alu, caranya huruf mudhari'ahnya, ngerti huruf mudhari'ah yang ana itu? Yas'alu, huruf mudhari'ahnya apa? Iya. Huruf awalnya, huruf mudhari'ahnya diganti alif. Satu. Huruf mudhari'ahnya diganti alif. Dua, harkatnya alif wajib dikasih harkat kasroh. Kalau yas'alu kasih alif menjadi is'alu. Karena tadi yang ketiga tetap harus berharkat sukun di akhirnya. Kalau yas'alu iya-nya ganti alif kasroh is'alu. Karena wajib sukun menjadi is'al. Itu sudah jadi is'al. Tanyalah. Sudah paham? Harkatnya alif wajib harkat kasroh. Keempat, kecuali ain fi'il mudhari'nya berharkat dom. Contoh, kalau ain fi'il yang di tengah, ain fi'il itu yang tengah, nasoroyan suruh, nasoroyan suruh, ain fi'ilnya berharkat dhammah, maka alifnya juga ikut dhammah. Paham? Kalau nasoroyan suruh dijadikan fi'il mudhari', iya-nya ganti alif, berharkat apa? Berharkat apa? Semuanya tadi alif harus berharkat kasroh, kecuali apabila ain fi'ilnya berharkat dhammah, maka alif amar tadi harus berharkat dhammah juga. Nasoroyan suruh, nasoroyan suruh, dhammah kasroh apa fathah? Dhammah. Maka nanti kalau nambah alif, alifnya harus berharkat dham, berarti menjadi apa? Yan suruh menjadi fi'il amarnya menjadi yang keras. Yan suruh menjadi unsur. Kalau ditanya kenapa alifnya sekarang berharkat dhammah? Karena ain fi'ilnya berharkat dham. Selain itu berharkat kasroh. Contoh, fataha yaftahu artinya membuka. Buka bukumu, buka. Misalnya, buka. Fataha yaftahu fi'il amarnya menjadi iftahu. Karena huruf akhir harus sukun menjadi iftah. Sudah. Iftah. Ingat, huruf alifnya berharkat kasroh, wajib, kecuali ain fi'ilnya berharkat dhammah, gitu loh. Bingung kalian mau diharkat apa? Kasroh, dhammah, apa fathah, dhammah, apa fathah, apa kasroh? Semuanya harkat kasroh kecuali ain fi'ilnya berharkat dhammah. Seperti nasoroyan suruh artinya membantu, unsur, bantu. Qara'aya qara'u fi'il amarnya menjadi qara'aya qara'u iqra. Kan sudah ada dalam Al-Qur'an. Iqra itu berarti fi'il amar yang artinya bacalah. Iqra, bacalah, seperti itu dan seterusnya. Ini teknik atau cara atau rumus membuat fi'il amar biar nggak salah-salah lagi. Kalau sudah paham jangan dibuang, dihafal praktek. Prakteknya gimana ya? Kalau kamu ngomong sehari-hari itu gunakan, ambilin baju, ambilin buku, tolong sapu, tolong ini, tolong buka bukunya, pakai bajunya gitu. Kalau nggak tahu syaratnya tinggal tulis, nanti pas pelajaran gini tanya.
Oh saya nggak tahu bahasa Arabnya ini, catat dulu di bukunya. Nanti pas pertemuan gini tanya. Kalau mau cepet pinter gitu. Jadi seminggu udah bisa ngomong bahasa Arab. Cuma kalau nggak mau praktek setahun nggak bakalan bisa. Terus lagi 2 tahun, nggak bisa-bisa. Jadi kuncinya kalau kamu mau cepet tahu, mau cepet bisa, gunakan praktekkan apa yang kamu sudah tahu. Sehingga yang sudah tahu kamu tersimpan, masuk ke pikiran bawah sadar, tersimpan kepada hipokampus, pikiran bawah sadar, sistem limbik. Ketika nambah lagi enak. Kalau kamu yang ada di awal aja belum tersimpan, ditambah lagi, nggak ada gunanya, ditambah belajar terus. Belajar ini bukan ujung dari tujuan kalian. Belajar ini adalah pembuka bagaimana kalian menjadi pinter. Belum tentu belajar gini ini sudah kalian pinter, belum. Oh saya sudah belajar, tidak cukup belajar itu. Harus dipahami, diulang, murojaah, tikrar, praktek. Gitu. Itu cara agar kalian itu tidak berat belajarnya. Jadi besok ada pelajaran baru masuk. Tama sudah paham? Hah? Tujuannya apa dalam praktek? Tujuannya apa? Biar belajar sendiri-sendiri, nggak usah disuruh. Biar yang nggak paham kamu ajarin. Apa manfaatnya kamu ngajarin? Kamu tambah hafal, bukan tambah hilang. Di saat kamu ngajar gini, Mas Tama, gini cara buat latihan. 1 gini, 2 gini. Selain Mas Tama bisa paham, kamu juga tambah hafal. Itu cara menghafal yang mudah daripada ngafalin sendiri. Cara menghafal yang mudah, ajari temanmu, mau yang kecil mau yang besar. Enggak apa-apa panggil nih, saya sekarang hebat, pinter, saya sekarang bisa ngajar bahasa Arab, saya sekarang ingin menjelaskan fil amar, fil madhi, fil mudhari. Terus jelasin aja, pegang buku, nulis, main. Itu mainan yang menyenangkan, mainan yang menghasilkan ilmu. Kalau mainan yang menghasilkan tengkaran itu kebencian, dengki, iri, hasut, sombong, itu kalian menjadi virus. Selamanya akan jadi orang yang jahat, nggak ada hentinya. Karena tertanam terus. Kalau mau mainan yang menghasilkan ilmu bermanfaat, ya mainan dengan Al-Quran, mainan dengan menulis, mainan dengan praktek. Itu juga bagian dari mainan. Selain menyenangkan, membahagiakan, bermanfaat, tambah ilmu. Seperti itu mudah ya. Cara membuat filamar. Oke, sekarang kita tasrif. Tasrif itu kita baca dari awal ke belakang. Apa tadi kalau bertanya? Sa'alayas aluh. Nah, kita bikin filamar. Caranya yang kalau amar gaib, liyas alu, kan gitu. Terus litas ala, liyas alna, is'ala, is'alu, is'ali, is'ala, is'alna, is'alna, is'ala. Kalau yang disuruh 2 orang, is'ala. Kalau yang disuruh banyak orang, tanya semua ke sana misalnya. Is'alu. Dalam Al-Quran disebut is'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Is'alu, tanyalah kalian semuanya, ahla dzikri, kepada yang tahu, in kuntum la ta'lamun, jika kalian tidak paham, tidak tahu. Sudah di sini. Besok nggak ada pengulangan lagi. Ini sudah pemantapan. Sehingga besok saya ngajarin kepada yang lebih lagi. Ini kalian setor gini dari kemarin bukan berarti benar. Selama belum diajarin, saya maklumi walaupun salah harakatnya, salah tata letaknya, tapi tidak boleh salah pembuatan kalimat yang sudah diajarin.
Cara penggunaannya masih banyak yang harus dilurusin. Makanya jangan buru-buru merasa hebat, jangan buru-buru merasa pinter. Sebanyak ilmu banyak yang perlu kita pelajari. Kalian ini waktunya sekarang. Kalau udah tua nggak sempet. Kalau udah tua habis waktu. Sibuk dengan lain-lain, pekerjaan, keluarga, anak, istri, orang tua sakit, segala macam. Nah sekarang kalian waktunya bebas, gunakan waktu itu sebaik mungkin. Ya. Baik itu teknik, cara, rumus bikin fi'il amar secara simpel. Jadi besok sudah paham, sudah ngerti, sudah kenal, hafal. Sehingga kalau ditanya praktek udah nggak bisa pakai mikir. Atau mau praktek nih ada orang, ada tamu. Kayak kemarin ada dari Inggris. Nanti kalau ada tamu dari Arab mau ngomong, bukan lari, lihat buku dulu. Ya lucu, apa ya saya mau tanya? Dilihat dulu kosakatanya, dicari dulu mari lagi. Ya nggak jadi ngomong. Orang mau ngomong kok cari buku dulu. Praktek. Ilmu itu praktek kuncinya. Ya, paham teman? Baik, itu saja barangkali. Ada pertanyaan? Yang keras? Iya. Tetap iya tetap nggak ada perubahan letaknya. Kalau iya ya tetap iya. Yang beribadah kan Hah? kalau dibilangnya kita Kan nggak dibuang kalau yang gaib. Tadi kan nggak ada rumus. Untuk gaibah, amar gaib nggak membuang, tetap ya toh. Cuma nambah lam. Beda kalau yang mukhotob. Kalau mukhotob dibuang dulu baru ganti alif. Paham? Kan yadribu, tetap iya-nya jangan dibuang. Cuma nambah lam. Lihat drib. Kalau untuk cewek kan tadribu. Hiya tadribu. Tambah lam menjadi litadrib, tetap. Jadi fi'il mudhari'nya yang untuk ghaibah tetap. Cuma kalau untuk ghaibah ditambah bukan dibuang. Tetap aja kasih lam. Jadi ada dua cara kesimpulannya. Kasih lam, sukunkan di akhir. Kalau yadribu lihat riba. Kalau yas'aluh lias. Kalau cewek tas'alu kan? Tas'alu, tas'ala, yas'alna. Ya udah tinggal kasih lam. Li tas'al, li tas'ala, li yas'alna. Nggak ada yang dibuang, nggak ada yang ditukar, tetap. Paham? Kalau fi'il amar yang mukhotob gini, buang dulu semua huruf awal, huruf mudhara'ahnya, baru ganti. Nggak boleh langsung ditaruh sebelum dibuang. Iya, buang ganti alif. Kalau yas'alu menjadi hapus kan yas'alu. Iya-nya buang dulu, ganti alif. Sudah. Yang kedua, harkatnya alif wajib kasroh. Kecuali ain fi'ilnya berharkat dom. Baru yang ketiga, wajib sukun di akhir. Kalau qara'ya qara'u, iya-nya buang, kasih alif berharkat kasroh menjadi iqra. Kenapa sukun di akhir ya? Karena fi'il amar. Iqra, Iqra, Iqra ya Muhammad, assalamu alaik ya Rasulullah. Ini ada
lagu. Iqra ya Muhammad. Bacalah wahai Nabi Muhammad. Sudah, ada pertanyaan lagi? Jadi kesimpulannya dalam membuat fi'il amar ada yang menambahkan langsung lam, ada yang menukar. Ditukar itu buang dulu ganti alif untuk mukhatab, seperti itu. Bagaimana yang mutakallim? Cara bikin fi'il amar mutakallim yang nggak ada orang dirinya nyuruh sendiri. Idrib nyuruh. Ya dalam artian untuk kalimatnya nggak ada. Pukullah, memukul sendiri gitu, nggak ada. Makanya dalam mutakallim nggak perlu merintahkan diri di dalam kalimatnya, nggak ada kalimat perintah untuk dirinya sendiri. Makanya nggak ada. Mutakallim wahda, mutakallim mal ghair nggak pakai. Berarti yang dipakai ghaib atau ghaibah, lalu mutakallim apa? Mukhatab artinya amar mukhatab, yang diperintah ada, yang diajak ngomong langsung, yang disuruh. Kalau ghaibah yang disuruh orang lain tapi melewati orang yang diajak ngomong, seperti itu. Tambah paham? Kalau nggak paham tanya ke temannya nanti. Oh saya pahamnya separuh. Ya separuhnya nanti. Habis makan malam coret-coret dulu. Yang paham nulis terus. Nggak usah nunggu perintah ke saya. Nggak usah nunggu perintah dari saya. Maksudnya coba bikin kalimat saya ini, nggak perlu bikin sendiri. Bikin sendiri kalimatnya. Saya mau tidur. Saya mau nyapu. Atau bikin kalimat tolong bersihkan kamar mandi. Saya mau nyuci di kamar mandi. Bikin, lalu tulis ke bahasa Arab, tulis sendiri. Kalau mau pinter ya harus bikin sendiri, nggak usah nunggu orang. Nanti kalau pinter buku yang di situ itu yang bahasa Indonesia, kamu salin ke bahasa Arab semua, salin. Satu lembar suruh lihat ke saya. Nih, tolong dicek benar apa enggak. Dari kesalahan itu gini yang benar, gini yang benar, ini yang kurang. Disitulah kalian bisa cepat maju dan berkembang. Seperti itu. Kalau main terus sampai kiamat kamu jadi hobi main. Mainnya rubah kepada yang apa saat lagi menyenangkan, berilmu, bermanfaat. Nulis gini tuh juga jauh lebih menyenangkan. Kalau kamu kejar-kejaran, tengkar, apa menyenangkan? Kesel adanya, dendam, ngamuk, emosi. Nggak saling tonjok untung, nggak luka untung. Kalau belajar, membaca, tenang, hati nyaman, menulis, konsentrasi, fokus, dapat ilmu, pinter, hebat, hati tenang, itu. Baik, karena waktunya sudah lewat Isya, kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.